Halo, halo, apa kabar Virgo? Semoga sehat selalu ya. Kalau yang sedang sakit, aku doakan semoga lekas sembuh. Kali ini aku mau membacakan general reading. Dan temanya adalah yang bikin zodiak Virgo bersyukur di bulan ini. Sun, Moon, Rising, dan Venus in Virgo. Silakan cek kecocokannya karena tiap orang bisa saja berbeda. Ini akan menarik banyak energi ya karena general reading dan timeless. Kapan aja kamu nonton, silahkan bagi yang resonate. Yang bikin Virgo bersyukur di bulan ini. Aku akan tarik 3 kartu. Yang bikin Virgo bersyukur di bulan ini terlalu banyak. Oke, aku ambil yang ini. Ya. Yang pertama, ada kartu kesuksesan, Six of Wands. Kemudian ada Trust, King of Pentacles. Dan yang terakhir ada Kindness, Queen of Pentacles. This is couple, power couple. Tapi kenapa ya aku lihat ini kok tidak berhadapan ya? But it's okay. Kita lihat di sini kartunya bagus-bagus. Cuma di sini ada sedikit ya kontradiksi, walaupun menurut aku itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan gitu ya. Hanya sedikit aja, mungkin ada sedikit masalah kalau kamu dengan pasangan atau dengan rekan kerja, dengan atasan, teman, bisa juga partner bisnis. Yang aku lihat sebenarnya tujuannya itu sama. Sama-sama ingin memajukan perusahaan, memajukan hubungan kalian ya kalau di percintaan, di pekerjaan, di kuliah, sekolah maupun di pertemanan juga intinya itu sama-sama ingin mempunyai hubungan yang stabil, yang baik gitu ya, yang bermanfaat dan intinya tuh saling memberikan manfaat bagi satu sama lain. Tapi di sini mungkin ya cara melihat suatu masalah atau cara mengambil tindakan gitu ya, solusi yang diambil itu agak berbeda. Walaupun tujuannya itu sama. Tujuannya agar bisa sukses ini tadi ya. Nah, balik lagi yang bikin Virgo bersyukur adalah pada akhirnya kalian ini akan saling menyadari. Sama-sama menyadari bahwa meskipun caranya berbeda atau pada awalnya itu ada salah paham ya atau perbedaan pendapat dalam melihat suatu hal, kemungkinan nanti akan dengan sendirinya gitu ya, akan bisa sejalan lagi karena elemennya ini sudah sejalan gitu. Di sini ada King of Pentacles dengan pasangannya Queen of Pentacles. Sebenarnya tidak ada masalah yang berarti, hanya mungkin di awalnya aja gitu ya. Yang satu kekeh dengan pendiriannya, begitu pula yang lain. Tapi aku melihat ya, semuanya ini akan mengarah ke kesuksesan. Kita bahas ya satu persatu. Ini mengingatkan aku di zodiak Cancer ya kalau nggak salah. Bahkan ada Queen of Pentacles juga. Jadi kalau pertama ya di percintaan, hubungan yang telah kalian jalin ya, yang sudah berjalan ini kelihatannya memang hubungan yang tepat. Kalau kalian itu sudah memikirkan untuk ke jenjang berikutnya ya, untuk serius, kelihatannya itu oke. Cuma ada beberapa perbedaan di awal yang perlu dibicarakan. Tujuannya sih sama ya. Aku lihat di sini sama-sama ingin membina hubungan yang serius atau sama-sama ingin ke jenjang berikutnya. Di pekerjaan juga gitu. Jadi kalau kalian itu sedang di suatu tim ya, kemudian partner kamu atau orang yang dipasangkan dengan kamu gitu ya, kok kayaknya sulit orangnya. Sebenarnya itu mungkin di awal aja. Coba perbanyak komunikasi atau aktivitas bersama.
banyak-banyak berkegiatan bareng gitu ya. Kalau bisa di luar kantor atau selepas jam kerja, bukan berarti kamu itu hangout sebagai teman ya, tapi sebagai rekan kerja untuk bisa saling mengenal satu sama lain. Di sini mengenal lebih kepada karakter yang cocok untuk mengerjakan proyek bersama. Jadi bukan yang curhat personal gitu ya. Hindari curhat personal dengan rekan kerja. Di sini yang aku maksudkan adalah supaya bisa lebih luas lagi, supaya bisa lebih cair gitu ya dalam berdiskusi maupun dalam kerja kelompok ya, dalam teamwork. Ini yang aku lihat keduanya sama-sama bertujuan yang sama, cuma hanya lagi hanya saja perbedaannya itu di caranya, atau bisa jadi di awalnya aja. Jadi setelah nanti berjalan, setelah semakin akrab gitu ya, dalam arti akrabnya itu sudah mengenal, oh yang ini gaya kerjanya seperti itu, kalau aku seperti ini. Nah akhirnya tuh nanti akan bisa menemukan seperti jalan tengahnya. Di sini juga yang aku lihat ya, banyak hal yang perlu disyukuri untuk Virgo. Sebenarnya sudah dari bulan-bulan sebelumnya ya, aku lihat banyak Virgo yang meraih kesuksesan, yang sudah sukses gitu ya di bulan-bulan sebelumnya, dan sekarang itu tinggal mempertahankan atau meningkatkan. Kuncinya mungkin kalau kamu lagi sendiri ya, atau berjalan sendiri, single fighter gitu, kamu perlu mencari partner. Karena dengan partner itu akan semakin solid, akan semakin cepat ya meraih tujuan, apalagi kalau elemennya sama. Yang aku lihat di sini ada earth element gitu ya yang cukup signifikan, sesama Virgo, Taurus atau Capricorn. Ada juga dari fire signs yang aku lihat Aries, Leo, Sagittarius. Ini bisa menjadi partner yang cocok untuk Virgo. Kemudian ya, sebagai contoh, kalau kamu itu sedang berusaha mencapai target, atau kamu itu sedang merintis usaha, kelihatannya kamu sudah di track atau di jalur yang tepat. Kalau kamu sekarang, sebagai contoh, sedang merintis usaha kuliner, jalani itu, kelihatannya memang itu adalah jalurnya ya. Modal dan juga kerjasama di sini menjadi sesuatu yang bisa membantu gitu ya. Dan kamu akan bertemu ya. Aku lihat kalau yang sekarang sedang mencari partner, kelihatannya akan segera bertemu, dan itu hal yang patut disyukuri. Karena mencari partner bukan hanya di percintaan ya, di pekerjaan maupun usaha itu tidak mudah. Banyak yang kelihatannya bisa gitu ya, tapi ketika dijalani ya itu tadi, perbedaan maupun prinsip gitu ya, dan cara kerjanya itu kadang-kadang pada saat di awal, pada saat baru bicara gitu ya, di atas kertas sih sudah oke, tapi pas dijalani ternyata kok berbeda. Nah, yang aku lihat, kalaupun pada awalnya kamu mendapatkan partner yang berbeda cara, tapi nantinya bisa seperti ada win-win solution gitu ya. Harus banyak ngobrol-ngobrol dan hangout itu tadi. Hangoutnya membicarakan seputar apa yang terkait dengan proyek kamu atau pekerjaan kamu. Aku ingatkan lagi ya, jadi hindari bicara personal, walaupun itu sangat tipis ya batasnya. Cuma aku di sini berdasarkan pengalaman pribadi juga, kalau terlalu dekat dalam arti personal itu juga diketahui oleh rekan kerja atau partner bisnis, itu biasanya akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Jadi sebaiknya dari awal sudah dikasih boundaries gitu ya. Partner kerja ya partner kerja, nggak perlu kamu ceritakan apa kesulitan personal kamu, karena selain yang pertama ya, kalau partner kerja kamu itu memang karakternya kurang baik, dalam arti dia itu di luar etos kerja gitu ya, jadi memang karakternya ada yang iri atau ada yang nggak suka gitu ya dicurhatin atau apalah gitu ya,
nantinya itu akan bisa merusak ya apa yang sudah kamu bangun. Dan juga kalau balik lagi ya, kalau misalkan kamu itu merasa ya sekarang ini sudah ada partner, tapi kok partnernya ini tidak seperti yang dibicarakan di awal gitu ya, atau kamu banyak mengalami ketidakcocokan, yang aku lihat sih di sini hanya perlu begini ya. Nah, jadi secara simpelnya gitu ya, banyak-banyak bertemu, banyak-banyak bertukar pikiran, membahas gitu proyek kamu atau apapun ya yang sedang kamu kerjakan bersama itu dibahas. Kelihatannya nanti akan bisa ada pengertian ya, karena aku melihat di sini ada trust and kindness yang belum muncul gitu ya. Mungkin kalau di hubungan kalian, baik itu di pekerjaan atau percintaan, rasa kepercayaan ini. Ketika rasa percaya itu sudah muncul, maka segala sesuatunya itu akan lebih mudah, akan lebih lancar ya jalannya, dan tentunya akan sukses. Aku lihat ya, kalau kamu belum bertemu partner, nanti kamu akan bertemu dan kemungkinan besar orangnya itu baik ya, orangnya tulus. Energi femininnya juga cukup kuat ya. Jadi di sini bisa juga kamu ukur ya, kalau kamu yang punya energi feminin cukup besar, kamu cari partner yang energi maskulinnya besar, jadi bisa mengimbangi, dan sebaliknya gitu ya. So, nanti akan seperti ini sih. Aku lihat kalau misalkan kamu bertemu ya dengan orang yang tepat itu, dengan partner yang tepat, kondisinya akan seperti ini. Nah, karena saat ini masih seperti ini, kuncinya memang seperti menarik energi gitu ya, law of attraction. Jadi sebelum itu terjadi, kamu berpikir yang positif, berusaha untuk mewujudkan gitu ya, apa yang kamu harapkan, kebaikan-kebaikan apa yang ingin kamu dapatkan, sehingga itu nanti akan terwujud gitu, akan menjadi nyata. Dan kalau melihat kartu-kartunya ini bukan tidak mungkin ya, karena semuanya itu sudah ada, cuma tinggal seperti merangkai Lego atau puzzle gitu ya, tinggal dirangkai aja. Jadi semuanya itu sudah siap, bagaimana kamu bisa merangkainya itu menjadi satu kesatuan dan akhirnya bisa klop ya satu sama lain, tentunya nantinya akan sejalan. Oke, jadi itu ya Virgo. Memang di sini kebanyakan yang aku rasakan ya, energi yang ketarik itu energi pertama pekerjaan atau usaha. Kalaupun percintaan, mungkin di sini yang sudah punya pasangan, pertahankan gitu ya kalau hubungan kalian ini sudah solid, sudah berkomitmen. Kalau ada perbedaan pendapat, usahakan untuk bicara empat mata. Kemungkinan itu hanya salah paham atau ya istilahnya tuh kurang ngobrol aja. Dan juga kalau untuk sekolah atau kuliah ya, aku lihat jurusan yang kamu pilih ini sudah oke. Kalau kamu mengalami kendala, itu hanya dinamika aja. Itu memang proses seperti itu, yang namanya belajar, tentunya nggak akan mudah gitu ya. Walaupun itu adalah bidang yang kamu sukai. Apapun itu, segala sesuatunya itu akan ada tantangan, ada ujian. Tapi kalau aku lihat secara keseluruhan, ini sudah jalur yang tepat. Kamu akan bersyukur, meskipun kalau sekarang tuh kayaknya bener nggak sih ini gitu ya, kamu seperti ada keraguan, tapi kalau dilihat di kartu-kartunya, apa yang kamu jalani sekarang itu memang sudah jalurnya kamu, kayak gitu. So, nothing to worry, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalau kamu sudah melakukan hal-hal yang positif, tetap jalankan itu ya, karena memang nanti kamu akan sampai ke tujuannya. Kemudian kalau yang naksir-naksiran ya, mungkin ini ada sedikit perbedaan. Kalau yang masih taksir-taksiran, kalau kamu Virgo atau kamu naksir earth element ya, elemen tanah gitu, kemungkinan memang kurang
klik gitu ya. Karena kalian itu mempunyai atau karakternya itu mirip. Jadi kalau bisa ya nggak apa-apa sih gitu ya. Cuma mungkin akan ada apa ya istilahnya tuh ya. Akan ada kayak apa sih istilahnya gitu ya. Ya kurang sejalan aja gitu. Tapi bisa disikapi di sini dengan aktivitas bareng yang aku lihat seperti itu. Dan kalau misalkan dia itu punya unsur fire signs atau unsur api di bukan sun ya, moon atau Venusnya, itu kemungkinan bisa cocok. Tapi ini bukan berarti kamu langsung udah deh aku mundur gitu ya. Ini sebagai rambu-rambu aja, dan kamu bisa cari penangkalnya atau bagaimana caranya untuk mengurangi ya perbedaan-perbedaan itu atau konflik-konflik yang akan terjadi ketika kamu itu berdampingan atau berpasangan dengan orang yang sama-sama satu elemen atau karakternya mirip. Nah, sekarang kita tarik oracle advice atau clue yang bikin Virgo bersyukur di bulan ini. Apa yang bisa bikin Virgo bersyukur? Ada advice apa atau clue apa untuk zodiak Virgo? Yang aku rasakan sih, meskipun segala sesuatunya baik-baik aja, mungkin sebagian Virgo itu karena ada kecenderungan perfeksionis ya, dalam arti positif. Bukannya tidak bersyukur, tapi seperti ingin selalu meningkatkan ya, ingin selalu improve, ingin selalu memberikan yang terbaik ya, yang aku lihat seperti itu. Di sini pesannya ya, kamu sambil melangkah ya, sambil improve, tetap bersyukur. Jangan lupa hal-hal kecil gitu ya, bersyukur. Nah, di sini ada get more information. Ini yang tadi ya, yang masalah kerjasama atau juga yang masih gebetan gitu ya, karena sama-sama earth element, sebaiknya ini ya, get more information. Jadi jangan langsung memvonis, jangan langsung ngejudge gitu ya. Kalau misalkan ini kayaknya nggak cocok, aduh ini kayaknya orangnya susah, hindari seperti itu, karena aku lihat di sini sebenarnya akan bisa harmonis ya. Hanya tinggal dimodifikasi aja. Oke, so demikian reading untuk Virgo, semoga membantu, dan sampai ketemu di reading selanjutnya. See you and take care.